berhubungan dengan kedokteran yang ada pada Al-Quran. Dan ada 21 jenis tanaman yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dan sebagian tanaman-tanaman tersebut, ya bukan sebagian, itu adalah tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang Allah sebutkan di surga. Contoh kayak begini. Minuman surga itu apa? Ya gitu ya. Jadi panjang ceritanya Bapak sekalian urusan makanan nih. Maka lagi-lagi saya sampaikan, untuk apa kita ngerjain beginian? Untuk apa kita ada 800 lebih ayat-ayat kauniyah ya berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan kedokteran yang ada pada Al-Quran. Dan ada 21 jenis tanaman yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dan sebagian tanaman-tanaman tersebut, ya bukan sebagian, itu adalah tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang Allah sebutkan di surga. Contoh kayak begini, jahe. Jahe ini kan minuman penghuni surga kan, zanjabil kata Allah. Ya, di surga ada es teh nggak? Wallah malam nggak tahu ya. Mungkin ada kalau minta sama Allah. Semua kan bisa diminta. Ada kopi nggak? Nggak disebutkan dalam hadis. Minuman surga itu apa? Jahe, madu, khamar, susu. Gitu. Itu sebabnya di surga atau di dunia Allah ciptakan miniaturnya teman-teman sekalian. Allah ciptakan miniaturnya supaya nanti masuk surga nggak kaget, mungkin bahasa saya gitulah. Anda dikasih jahe sama malaikat, mahaza. Apa ini? Zanjabil kata malaikat. Anda kan apaan zanjabil gitu kan? Nanti di surga udah lancar bahasa Arabnya, tenang aja. Jangan khawatir. Ya, gak usah pakai bahasa Jawa nanti di sana. Ya, kan bahasanya penghuni surga kan bahasa Arab. Gitu, seperti itu. Maka di dunia mumpung ya kita belum masuk surga, nanti kan insya Allah masuk surga. Harus yakin masuk surga. Latihan dulu ya, supaya nanti di surga nggak kaget. Minum jahe, minum madu, makan kurma kan gitu kan, atau minum susu yang sehat gitu loh. Dan nanti nggak kaget di sana, karena mungkin di sana nggak ada es cendol, es teler, es teh, mungkin nggak ada mungkin. Tapi mungkin bisa jadi ada, karena penduduk Madinah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah di surga nanti kami boleh bercocok tanam? Karena orang Madinah itu suka bercocok tanam. Kata Nabi, boleh, bisa, kata Rasulullah. Tapi nanti kalau engkau bercocok tanam, kata Rasulullah, kau ambil bibit itu, kau masukkan ke tanah, langsung tumbuh jadi buah semua, seketika. Asik suka kayak gitu. Mau apa pisang? Pisangnya merapat ke kita. Asik kan? Makanya saya sampaikan, motivator hidup mukmin itu cuma dua, kalau nggak surga, neraka. Surga membuatnya pengen masuk ke dalamnya, neraka membuatnya ingin jauh dari tak masuk ke neraka, gitu loh. Ya, itu sebabnya di dunia ini Allah ciptakan makanan-makanan yang sehat, dan juga ada makanan nggak sehat, ada minuman nggak sehat. Pertanyaannya, kenapa orang sudah jelas-jelas nggak sehat masih juga dimakan? Apa jawabannya? Rakus, betul. Tapi rakus itu bagian dari apa? Nafsu, ya kan? Karena manusia sukanya makan terus menerus, Allah stop untuk tidak makan. Ada puasa Ramadan, diwajibin coba. Maka lihat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum kalian udah ada aku syariatkan puasa kata Allah. Sebelum umatnya Muhammad SAW. Ya gitu. Karena manusia hobinya makan, gitu loh. Dan kita udah tahu ketika makan, ya disitulah kita menguji letak bagaimana kita menundukkan hawa nafsu. Ini contoh nih. Saya mau tanya, Bapak sekalian. Nah, ini bukan dalam rangka untuk menjelek-jelekan makanan, bukan untuk mencela makanan. Ya, misalkan nih, saya ambil 3 potong pisang kayak begini, pisang atau dua lah pisang. Ya, pisang yang sangat baik. Ini pisang kampung, ini pisang apa? Pisang Ambon. Ini pisang. Pertanyaannya, pisang 2 kayak begini, menurut Anda dibandingkan dengan 1 piring nasi goreng, sehatnya yang mana? Saya ulang sekali lagi, sehatan yang mana? Yang keras. Ya, sehatan yang mana? Kenapa dia makan nasi goreng? Hah? Bukan masalah kenyang. Karena kita makan untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk memenuhi hak tubuh. Masalah nggak itu? Masalah. Dan dalam Islam, Bapak sekalian, subhanallah, Islam itu kan memberikan konsep pengobatan yang jelas. Sehatnya seseorang itu kolbu dulu, kata Islam. Nabi SAW menjalankan begitu. Kata Nabi apa? Dalam tubuh kita terdapat daging. Daging itu baik semua, daging itu rusak semua. Kata Nabi, daging itu kolbu.
Kolbu itu penyakitnya, penyakit kolbu itu ada dua. Kalau nggak syubhat, syahwat. Rakus tadi, nafsu tadi, bagian dari syahwat, nafsu. Ya, itu yang Allah tegur kita dalam Al-Quran. Dan tidakkah engkau lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka? Mungkin kita tidak sampai pada titik itu. Masih jauh banget lah, insya Allah. Tapi masalah kita tuh sekarang, bagaimana kita cerita mau memakan makanan sehat kayak begini aja kita susahnya minta ampun. Terus kita memilih masih makan yang nggak sehat. Bagaimana cerita nanti ibadah yang susah? Bangun malam susah, ngaji susah, sedekah susah. Urusan makanan aja nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena manusia tadi saya katakan lebih mengutamakan nafsunya. Gitu kan? Akhirnya apa? Coba lihat sekalian. Saya nggak tahu di sini ya. Tapi Jakarta pun sama lah sekarang. Kampung-kampung sekarang berlimpah ruah makanan-makanan nggak sehat. Anak-anak sudah dikenalkan dengan kayak sosis, nugget, makanan-makanan olahan kayak begitu. Akhirnya apa? Zaman dulu anak-anak kampung tuh sehat-sehat. Sekarang mereka nggak kenal lagi dengan ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus, nggak kenal lagi. Kenal dengan makanan olahan semua. Akhirnya apa? Lihat, zaman dulu bapak-bapak nih, ibu-ibu sekalian, anak perempuan tuh biasanya menstruasi umur berapa? Rata-rata SMP loh. Sekarang kelas 3, 4 aja sudah mens. Selnya udah prematur duluan. Ya, gitu loh. Lihatnya itu. Fenomena terjadi di mana-mana sekarang. Ya. Jadi hati-hati dengan makanan. Karena makanan yang kita makan itu pilihannya cuma dua aja. Kalau dia nggak jadi penyakit buat badan kita, atau dia menguatkan badan kita atau menyehatkan, itu aja. Kalau sudah tahu nggak bakal atau membuat sakit badan kita, ya nggak usah dimakan, selesai. 350 tahun kita dijajah Belanda, mereka yang ambil ini nih rempah. Sayangnya umat Islam khususnya ya, nggak kenal lagi dengan beginian. Saya yakin kalau Bapak Ibu di sini ada keturunan Jenderal Sudirman, tanya, ya Jenderal Sudirman tuh pagi-pagi makannya apa? Ya, tanya sama beliau. Kalau ada, pasti saya yakin ya gitu-gitu. Ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus gitu kan, minumnya wedang jahe, wedang apa gitu-gitu lah. Hancur gitu. Karena memang begitu Allah menciptakannya. Indonesia tidak bisa tumbuh beginian. Ini kita tadabbur dulu gitu ya. Indonesia nggak bisa tumbuh beginian Bapak sekalian. Kalau tumbuh pun tidak sesubur mungkin di daerah Saudi atau Arab sana. Tapi Allah tumbuhkan jauh lebih banyak sana. Kita bisa tumbuh beginian, kita tumbuh beginian, kita tumbuh beginian, kita tumbuh beginian. Allahu Akbar.